Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Semoga kita selalu dalam lindungan dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk video pembelajaran kali ini Bapak akan menjelaskan tentang pelajaran tematik ya. Isinya itu tentang ilmu pengetahuan alam yang berjudul bunyi, kemudian nanti telinga, kemudian pendengaran dan sinyal. Yang terdapat pada tema 1, subtema 1, 2 dan 3. Kita langsung saja ya ke bunyi. Sebelum perambatan bunyi yang ada di video ini, slide pertama, kita harus mengetahui bunyi itu apa. Bunyi itu adalah gelombang yang dihasilkan dari getaran. Bunyi itu adalah gelombang yang dihasilkan dari getaran. Ya, bisa diketahui, bisa dirasakan itu melalui salah satu organ di dalam tubuh kita, yaitu telinga. Makanya nanti kita akan membahas tentang telinga. Nah, kemudian perambatan bunyi. Bunyi itu dapat merambat melalui 3 jenis media. Yang pertama, padat, cair, dan gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena tidak memiliki media yang dapat merambatkan bunyi. Nah, dunia hampa gimana atau ruang hampa gimana? Seperti di dalam air, ya. Bukan airnya, tapi di dalam air. Coba kita berenang ke dalam kolam renang, ya. Kita menyelam, kemudian kita berteriak sekeras-kerasnya. Apakah bisa terdengar? Tidak. Tapi mengapa di sini air itu sebagai benda yang bisa merambatkan bunyi? Nah, nanti kita ada pembahasannya, ya. Nah, itu perambatan bunyi melalui 3 jenis media, ada media cair, padat, dan gas. Lanjut. Nah, yang pertama, bunyi itu merambat melalui gas. Gas di sini banyak ya, ada udara, oksigen, kemudian nitrogen, karbon dioksida. Itu adalah gas. Nah, suara merambat melalui udara. Udara itu termasuk benda gas, oksigen, nitrogen, karbon dioksida, oksigen yang suka kita hirup, karbon dioksida yang kita keluarkan, itu bisa merambatkan bunyi. Seperti kalau kita berbicara, mengobrol dengan teman, tidak ada perantaranya kan, tetapi bisa terdengar oleh kita. Teman kita berbicara kepada kita. Nah, itu perambatannya melalui media gas atau media udara. Itu yang pertama. Yang kedua, bunyi merambat melalui benda padat. Nah, suara merambat melalui benang kasur. Benang kasur termasuk benda padat. Contohnya, kenapa bunyi bisa merambat? Contohnya, bunyi bisa merambat melalui media benda padat. Coba praktekan, ya. Suka kan kalian bermain-main dengan kaleng dan benang kasur. Nah, di bawah ini, gambar di slide ini, ada 2 orang anak yang sedang memainkan, namanya itu telepon kaleng, ya, telepon kaleng. Nah, caranya si benang kasur ini ditempelkan ke kaleng yang pertama dan ditempelkan pada kaleng yang kedua. Panjangnya bebas mau berapa meter, asalkan tatkala nanti dimainkan si benang kasur tersebut manteng lah bunda namanya, atau tegang, jadi tidak menggantung ke bawah. Coba di sana kalian berbicara kepada kaleng, insya Allah teman yang di seberangnya itu akan mendengarkannya. Nah, itu adalah salah satu contoh bunyi merambat melalui benda padat, ya. Atau apa, selain itu lewat paralon, ya. Kalau lewat paralon itu masih udara, ya. Inilah salah satunya bunyi merambat melalui benda padat, ya. Dengan prakteknya itu dengan benang kasur dan kaleng. Yang ketiga, bunyi merambat melalui benda cair. Suara merambat melalui air di dalam tong. Air termasuk benda cair. Artinya gimana? Nah, air itu tatkala kita berbicara atau berteriak,
di atas air, ya. Kemudian di seberang itu adalah teman kita, itu pasti ada perambatan. Contohnya ini, kita memukul-mukul ember atau tong, ya. Kemudian telinga kita tempelkan ke air tersebut, maka akan bunyi yang terdengar oleh kita. Nah, itu bukti bahwa bunyi itu merambat melalui benda cair. Tadi gimana kalau di dalam air? Kalau di dalam air itu tidak akan terdengar apapun karena hampa. Coba kalian mengobrol ketika menyelam di dalam air, apakah bisa terdengar? Tidak, ya. Makanya kalau di ruang hampa bunyi itu tidak akan terdengar. Nah, kemudian lanjut, pendengaran manusia. Pendengaran manusia itu terdapat pada suatu organ di dalam tubuh manusia, yaitu telinga. Nah, telinga ini merupakan salah satu panca indera. Ya, telinga itu merupakan salah satu panca indera yang diciptakan oleh Allah untuk mendengarkan bunyi, fungsinya. Ya, di sini yang pertama alat pendengaran, yang kedua alat keseimbangan tubuh. Karena apa? Karena tatkala telinga kita rusak, keseimbangan tubuh kita pun akan rusak. Karena apa? Tatkala kita bisa mendengar, pasti kita bisa berbicara. Banyak orang-orang, yang tidak bisa mendengar itu tidak bisa berbicara. Karena apa? Karena daya serap ilmu pengetahuannya atau sumber-sumber ilmunya itu terputus. Makanya telinga itu salah satu fungsinya adalah alat keseimbangan tubuh. Kemudian telinga terbagi menjadi 3 bagian. Ada telinga luar, ada telinga tengah, ada telinga dalam. Nah, ini gambarnya. Telinga luar itu yang suka kita lihat, berada di luar telinga, atau ini adalah daun telinga, ya. Paling luar itu adalah namanya daun telinga. Nanti ada tengah-tengah, ya. Ini daun telinga. Kemudian nanti ada pertengahan, itu adalah liang telinga. Kemudian ada telinga dalam. Kalau telinga dalam itu masuk ke saraf-saraf otak dan tubuh kita yang lain. Nah, kita bahas satu persatu bagian-bagian telinga. Di sini ada telinga luar. Telinga luar itu terdiri dari yang pertama adalah daun telinga. Daun telinga ini fungsinya menangkap getaran atau bunyi. Itu daun telinga. Kemudian ada lubang telinga. Kalau lubang telinga itu adalah fungsinya meneruskan bunyi ke telinga tengah. Nah, telinga tengah ini ada beberapa bagian. Yang pertama, gendang telinga. Gendang telinga itu fungsinya menerima getaran bunyi dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran yang ada di telinga dalam, yang berkaitan dengan saraf-saraf ke otak dan ke tubuh kita. Ada liang telinga. Nah, di liang telinga ini sebenarnya kalau kalian lihat itu ada bulu-bulu kecilnya, bulu-bulu halus. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menghalangi debu dan air yang masuk ke dalam telinga kita. Nah, seperti di hidung kita di dalamnya itu sebenarnya ada rambut-rambut bulu-bulu halus. Itu untuk menghalangi debu dan air yang masuk ke dalam hidung kita. Nah, di telinga juga sama, ya, ada bulu-bulu halus dan di sana terdapat liang telinga untuk menghalangi debu dan air yang masuk. Kemudian yang terakhir ada satu lagi, ada tulang-tulang pendengaran, yaitu di telinga tengah. Itu fungsinya meneruskan getaran bunyi ke koklea, ya. Itu telinga tengah. Dan terakhir di sini ada telinga dalam atau telinga bagian dalam yang langsung berhubungan ke saraf otak dan saraf-saraf yang ada di tubuh kita. Yang pertama, ada saluran setengah lingkaran. Nah, ini fungsinya membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh.
Itu ada apabila saluran setengah lingkaran ini terganggu, maka keseimbangan kita suka goyah. Atau tatkala kita ada air yang masuk ke telinga kita, kemudian tiba-tiba pusing atau keseimbangan kita kurang seimbang atau terganggu, nah mungkin saluran setengah lingkaran ini mengalami gangguan. Yang kedua ada koklea. Koklea ini adalah menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Nah ini koklea ini adalah salah satu organ di dalam telinga yang paling utama. Yang paling utama karena koklea ini adalah organ inti dari telinga tersebut. Kalau kokleanya bermasalah, maka telinganya semuanya akan bermasalah. Dan terakhir ada saluran Eustachius, ya. Eustachius menghubungkan ruang telinga ke tengah faring. Nah, ini adalah saraf atau saluran yang sama ya, yang menghubungkan ruang telinga dengan tengah faring. Makanya ini telinga sangat bermanfaat. Makanya kita harus menjaga telinga kita supaya pendengaran kita tajam, jelas, dan tidak terganggu. Lanjut, proses mendengar bunyi. Bagaimana proses pendengaran bunyi? Apakah langsung masuk ke telinga gitu saja kemudian kita mengetahui? Tidak, ada beberapa prosesnya. Ya. Yang pertama, getaran dari sumber bunyi. Ada getaran dulu dari sumber bunyi yang terjadi, kemudian gelombang bunyi itu ditangkap oleh daun telinga, kemudian oleh daun telinga disalurkan ya ke liang tengah atau merambat ke liang tengah. Setelah merambat ke liang tengah, bunyi menggetarkan gendang telinga. Nah, getaran yang terjadi di gendang telinga kemudian diteruskan ke getaran liang telinga, menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Tatkala tulang-tulang pendengaran sudah mendengar bunyi, koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak, otak menerjemahkan bunyi yang didengar, dan kita pun tahu apa maksud dari bunyi tersebut. Lumayan ya prosesnya, proses dari bunyi sampai kita tahu apa yang ada dalam bunyi tersebut itu luar biasa. Apakah ini bisa dipraktekkan, Pak? Bisa dipraktekkan sebenarnya. Cuman besarnya ini adalah kuasa Tuhan ya, yang telah menciptakan telinga manusia dengan begitu hebatnya, dengan begitu sempurnanya, sehingga bunyi apapun yang keras, yang sedang, yang besar itu bisa terdengar, bisa diketahui oleh kita. Nah, ini proses mendengar bunyi. Kemudian di sini ada kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Yang kedua ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah pelan, dan ada orang yang dapat mendengar bunyi kuat dan keras. Ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah pelan tuh bukan berarti gimana? Berarti pendengarannya bagus, dan orang yang dapat mendengar bunyi kuat keras itu bukan berarti dia kurang pendengarannya ya. Tetapi ada beberapa orang yang seperti itu. Kemudian indera pendengaran yang baik dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Jadi orang yang tidak terganggu telinganya bisa mendengarkan bunyi yang rendah, yang tinggi, yang besar, yang keras, bisa. Kemudian memelihara kesehatan telinga. Bagaimana cara memelihara kesehatan telinga? Nah, telinga perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat. Cara merawatnya, yang pertama, bersihkan telinga pada bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Bagaimana kalau cotton bed atau korek kuping? Sebenarnya itu nggak boleh ya. Karena apa? Karena takut si bagian tengah dari telinga itu rusak. Karena apa? Karena cotton bed itu bukan
alat yang pas. Kemudian takutnya kalau ada kotoran yang terdapat pada tengah telinga, kemudian kita korek-korek pakai cotton bed, takutnya si kotoran tersebut masuk ke dalam. Makanya yang paling bagus itu pakai kapas, kemudian pakai alkohol atau hand sanitizer kalau sekarang ya, supaya luar telinganya bersih. Kemudian di sini, nah ini ada, jangan mengorek-korek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Tadi pakai cotton bed, pakai tangan. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran, mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika kotoran telinga banyak, pergilah ke dokter THT telinga, hidung, dan tenggorokan untuk dibersihkan. Nah, yang tadi ya, jangan pakai korek kuping. Kalau pendengaran kita terganggu, coba kita periksakan ke dokter. Mungkin kotorannya menumpuk atau ada organ di dalam telinga kita yang rusak. Kemudian yang terakhir, jika ada suara jika ada suara yang membengkakkan telinga, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Jadi kalau ada suara yang keras, begitu keras sampai telinga kita sakit, itu jangan terus didengarkan, tapi tutup telinga kita. Supaya apa? Supaya gendang telinga kita tidak rusak. Nah, salah satunya itu adalah tatkala kalian main HP memakai headset, kemudian suaranya dipulkan. Itu adalah salah satu jalan di mana telinga kita akan rusak. Karena apa? Karena tidak baik ya kita mendengarkan musik kemudian volumenya itu sangat-sangat keras. Nah, lanjut. Ada pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras seperti kaca, dinding, dan logam. Dinding yang terbuat dari semen dapat memantulkan bunyi. Coba saja kalian berada di pojok ruangan, kemudian kalian berteriak sekeras-kerasnya ke pojok ruangan tersebut. Pasti bunyi tersebut akan memantul ke penjuru arah. Karena bunyi itu dapat memantul. Kemudian, bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak seperti karpet, karet, busa, dan kertas. Lantai dan dinding ruangan pertemuan dilapisi karpet. Tujuannya untuk meredam bunyi. Suara dari dalam ruangan menjadi tidak bising atau terdengar hingga keluar ruangan. Makanya kalau kalian pernah ke bioskop, ya, dinding-dindingnya itu memakai karpet atau memakai media seperti busa. Nah, tujuannya itu untuk menyerap bunyi supaya bunyi tersebut tidak sampai keluar ruangan. Atau tatkala di ruang rapat sama suka memakai karpet dinding-dinding. Supaya apa? Supaya suara-suara yang terjadi di dalam itu tidak terdengar keluar. Nah, pemantulan bunyi. Bunyi pantul. Memperkuat bunyi asli. Ketika bernyanyi di kamar mandi itu ada bunyi pantul. Ya. Artinya untuk memperkuat bunyi asli. Nah, orang-orang suka berlatih menyanyi itu di ruang yang sempit. Supaya apa? Supaya terdengar oleh telinga apakah lagu kita yang dinyanyikan enak atau tidak. Kemudian yang kedua, gema. Kalau gema muncul setelah bunyi asli. Tatkala kalian masuk ke gua, suka ada pantulan suara. Misalkan, oi, 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 oi. Itu adalah gema. Ya, atau di gunung kalian berteriak di gunung, oi 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 oi. Itu yang suara yang mengikuti suara asli itu adalah gema, ya. Kemudian ada gaung itu adalah terdengar bersama bunyi asli. Gaung itu adalah bukan gema, tapi gaung itu suara yang terdengar bersama bunyi asli. Bagaimana ya? Contohnya gaung itu tatkala kita berada di suatu padang rumput atau lapangan yang anginnya keras. Tatkala kita teriak itu ada suara-suara yang mengikuti suara kita. Nah, itu adalah gaung, ya. Atau tatkala kita berbicara
dengan nada yang berat, itu pasti ada gaul. Nah, itu pemantulan bunyi. Apa manfaat bunyi pantul? Nah, salah satu manfaat bunyi pantul adalah untuk mendengarkan atau mendengarkan suara asli kita. Kalau di dalam laut, ya, nah ini ada contoh di dalam laut. Di dalam laut, apa manfaat bunyi pantul? Manfaat bunyi pantul adalah mengukur kedalaman laut. Jadi di dalam kapal laut, kalau yang di laut bekerjanya mau mengetahui kedalaman laut, caranya itu adalah dengan memantulkan bunyi atau sinyal dipantulkan ke dasar laut. Nanti sinyal tersebut pasti akan kembali lagi ke kapal tersebut. Itu adalah manfaat bunyi pantul. Untuk apa? Untuk mengukur kedalaman laut. Mungkin sekarang kalau pakai meteran emang bisa, cuman ribet ya. Makanya ada teknologi yang bisa mengukur kedalaman laut dengan bunyi atau sinyal. Kedalaman laut dapat diukur dengan cara menghitung waktu yang diperlukan oleh gelombang bunyi ketika dipancarkan dari kapal sampai ditangkap kembali oleh alat detektor. Nah, yang kedua tadi, yang pertama mengukur kedalaman laut, yang kedua mengetahui kedudukan benda laut, ya. Kedudukan benda laut gimana? Nah, dapat mengetahui kedudukan kapal selam dan kelompok ikan. Jadi kalau ada kapal laut, di bawahnya ada benda-benda asing, oleh sinyal ini pasti ketahuan, ya. Karena apa? Karena tadi pemantulan sinyal atau pemantulan bunyi itu bisa mengetahui kedudukan benda yang ada di dasar laut atau di dalam laut. Ah, itulah penjelasan materi yang bisa Bapak sampaikan untuk kali ini. Maaf apabila banyak kekurangan, mungkin nanti akan ada penjelasan lain yang lebih terperinci. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.